Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Hadisnya yaitu berbunyi an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaum itala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi syar la yura asharus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa tuqimu shalah wa tu'tiya zakah wa tasumu ramadan wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faqala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala akhbirni anil iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala akhbirni anil sa'ah qala ma'al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa an tarul hufatal aratal alata ri'a asya'iya tatawaluna fil bunyan summan tolaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qala Allahu wa rasuluhu a'lam faqala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang artinya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk-duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Kami tidak melihat dia sedang melakukan safar atau dia telah melakukan safar, dan kami tidak mengenal siapa orang ini. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah SAW sambil meletakkan lututnya di lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya ke paha Rasulullah SAW. Lalu orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu melakukan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji apabila engkau mampu untuk melaksanakan haji itu. Kemudian orang ini menjawab, sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Lantas para sahabat bingung, dia sendiri yang tanya, dia juga yang menjawab. Maka kemudian orang ini tanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau percaya bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau percaya adanya malaikat, kitab-kitab Allah, rasulnya, iman kepada hari akhir, dan mengimani takdir baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kemudian orang ini menjawab lagi, sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan wahai Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau benar-benar tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat engkau. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang hari kiamat. Wahai Rasulullah, apa itu hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab,
seorang yang ditanyai tidak lebih tahu daripada yang menanyai. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau begitu sebutkan tanda-tandanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya itu apabila engkau melihat ada seorang budak yang melahirkan anak tuannya, atau apabila engkau melihat seorang pengembala kambing saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Setelah menanyakan hal tersebut, orang itu pergi. Kemudian para sahabat diam sejenak. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang datang tersebut Rasulullah? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah berkata, dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Dalam hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya ketika kita ingin mencari ilmu, yang pertama kita lakukan yaitu untuk agar kita bisa memakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bersih. Kemudian yang kedua, bukan hanya pakaian kita saja yang bersih, tapi juga diri kita nih harus bersih, baik secara lahiriah atau batiniah, supaya siap menerima ilmu yang akan dimasukkan atau ilmu yang akan diberi. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita mencari ilmu, kita harus fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri. Maka dari itu Jibril datang dengan sangat mendekat kepada Rasulullah SAW agar ilmu yang disampaikan Rasulullah SAW dapat difahami, dapat difahami dengan baik oleh si penanya. Kemudian yang keempat yaitu kita sebagai pelajar harus memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar akan suatu ilmu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada lebihnya itu dari Allah SWT dan ada kurangnya itu dari pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.